Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian penelitian historis. Pengertian penelitian historis secara umum adalah penelitian yang meneliti sesuatu yang terjadi di masa lampau, atau bisa dijelaskan juga penelitian historis merupakan penelitian yang menelaah sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Yang kedua, pengertian penelitian historis secara khusus atau menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suryana. Penelitian historis menurut Suryana merupakan penelitian yang dilakukan untuk menemukan generalisasi dan membuat rekonstruksi masa lampau dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta dan bukti-bukti guna memperoleh kesimpulan yang kuat. Yang kedua, pengertian penelitian historis menurut J.R. Frankel dan Norman Ewellen. Menurut mereka, penelitian sejarah atau penelitian historis adalah penelitian yang secara eksklusif memfokuskan kepada masa lalu. Penelitian ini mencoba merekonstruksi apa yang terjadi pada masa lalu selengkap dan seakurat mungkin, dan biasanya menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Berikutnya kita akan membahas mengenai latar belakang dan tujuan penelitian historis. Penelitian historis dilakukan dalam pengupayaan penyelidikan suatu kronologis khusus atau kejadian yang berdampak besar dan menyimpan misteri atau kejanggalan di masa lampau, serta untuk menetapkan fakta dan mencapai simpulan mengenai hal-hal yang telah lalu yang dilakukan secara sistematis dan objektif oleh ahli sejarah dalam mencari, mengevaluasi, dan menafsirkan bukti-bukti untuk mempelajari masalah baru tersebut. Tujuan dari penelitian historis yakni membuat orang menyadari apa yang terjadi pada masa lalu sehingga mereka mungkin mempelajari dari kegagalan atau keberhasilan yang terjadi pada masa lampau tersebut. Yang kedua, mempelajari bagaimana sesuatu telah dilakukan pada masa lalu untuk melihat jika mereka dapat mengaplikasikan masalahnya pada masa sekarang. Yang ketiga, membantu memprediksi sesuatu yang akan terjadi pada masa mendatang. Yang ketiga adalah karakteristik, yang terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, bergantung kepada data hasil observasi yang telah dilakukan orang lain. Yang kedua, bergantung pada data primer dan sekunder, atau data yang diperoleh dengan observasi langsung atau hasil dari observasi orang lain. Yang ketiga, terdapat 2 kritik pada pendekatan ini, yaitu kritik internal dan kritik eksternal untuk memutuskan bobot data. Yang keempat, mencari data dan menggali informasi dari data yang lebih tua. Kemudian yang menjadi pertanyaannya ialah mengapa kita menggunakan metode kualitatif dalam penelitian historis? Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa metode kualitatif dilandasi oleh kekuatan narasi, dan hal tersebut selaras dengan penelitian historis yang lebih terfokus kepada narasi yang ada, baik itu narasi yang akan dicari ataupun narasi yang dibuat. Penelitian historis dilakukan secara alamiah, sehingga dalam situasi ini kita harus melakukan kontak langsung di lapangan tersebut dan juga tidak menghindari objek yang akan diteliti. 5. Jenis-jenis penelitian yang pertama yaitu komparatif. Penelitian sejarah yang membandingkan faktor-faktor antara fenomena atau peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain yang sejenis dan juga dari segi periodisasi. Hasil perbandingan ini kemudian disimpulkan secara umum tentang persamaan dan perbedaan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain, diruntut berdasarkan keadaan yang berbeda dalam periodisasi yang sama. Yang kedua yaitu historis yuridis, penelitian sejarah untuk menyelidiki hal yang berkaitan dengan hukum di masa lampau dan sejarah yang berhubungan dengan tata negara, bentuk pemerintahan, sistem ideologi pemerintahan, dan berhubungan dengan politik dan struktur pemerintahan. 3. Yaitu penelitian bibliografis, merupakan penelitian historis untuk mencari, menganalisis, membuat interpretasi dan generalisasi dari fakta yang bersumber pada pendapat para ahli dalam suatu masalah. Dalam penelitian bibliografis, penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah, yakni yang pertama, menentukan permasalahan, 2. Heuristik, 3. Evaluasi data, 4. Interpretasi atau penafsiran. Yang keempat yaitu penelitian biografis. Penelitian ini merupakan penelitian tentang pengalaman pribadi seseorang yang akan diceritakan kepada seorang peneliti, atau penelitian yang dilakukan terkait pengalaman hidup
seseorang melalui dokumen ataupun arsip. 6. Sumber data penelitian historis. Yang pertama berdasarkan sifat. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama sumber primer. Sumber primer adalah sumber yang menunjukkan kesaksian langsung pada peristiwa pada saat terjadi peristiwa tersebut. Yang kedua sumber sekunder, yaitu sumber yang membuat dari kesaksian dari seseorang yang tidak terlibat langsung dengan peristiwa tersebut. Dan yang terakhir sumber tersier. Sumber tersebut terdiri dari buku sejarah yang disusun berdasarkan penelitian para ahli sejarah. Kemudian sumber data penelitian historis berdasarkan bentuk. Terdiri dari 4 bagian. Yang pertama sumber tertulis, merupakan berupa laporan atau surat kabar, dan catatan pribadi. Yang kedua itu sumber benda, berupa artefak dan fosil. Dan yang ketiga sumber visual dan audiovisual, berupa video, foto, film dokumenter, dan CCTV. Dan yang terakhir yang keempat adalah sumber lisan. Sumber tersebut berupa bentuk warisan dan tradisi yang lahir dalam kelompok masyarakat. Baik, yang selanjutnya adalah tahap-tahap penelitian historis. Nah, yang pertama adalah pemilihan topik, di mana pemilihan topik ini mempunyai 4 poin. Poin yang pertama yakni topik harus menarik untuk diteliti. Yang kedua, orisinal atau asli, bukan merupakan pengulangan. Dalam artian, topik yang diteliti haruslah merupakan topik yang layak untuk dijadikan bahan penelitian dan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ketersediaan sumber. Kemudian yang keempat, kedekatan emosional. Misalnya, yang berhubungan dengan lingkungan sekitar kita. Pemilihan topik ini sangat penting agar peneliti lebih terarah dan terfokus pada masalahnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah studi pendahuluan. Cara agar melakukan studi pendahuluan adalah dengan mencari sumber-sumber utama, yakni sumber-sumber yang diduga memuat data informasi yang relevan, yang dapat dilakukan di berbagai dokumen. Kita cari, kemudian mengunjungi situs sejarah atau dengan mewawancarai tokoh yang bersangkutan. Kemudian implementasi penelitian. Implementasi penelitian ini ada 4 diketahui. Yang pertama heuristik, yakni upaya penelitian secara intens atau mendalam guna mengumpulkan data atau dokumen peristiwa pada masa lampau. Kemudian verifikasi. Verifikasi ini yang pertama merupakan kritik ekstern guna menguji keaslian sumber. Yang kedua, kritik intens atau kritik kredibilitas guna menguji lebih dalam terkait dokumen data. Nah, yang kemudian adalah interpretasi. Nah, interpretasi ini yang pertama analisis yang bertujuan untuk menafsirkan terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah sehingga teori ini disusun sebagai interpretasi. Nah, kemudian yang kedua dari interpretasi ialah fakta ini disebut sintesis. Proses ini bertujuan menyatukan fakta yang tersusun dalam sebuah kronologis peristiwa bentuk rekonstruksi sejarah atau bangunan sejarah, susunan sejarah begitu. Nah, kemudian historiografi. Yakni kata historiografi sendiri berarti ilmu tentang pemaparan mengenai tindakan manusia yang bersifat kronologis yang terjadi di masa lampau. Kapan dan mengapa penelitian historis ini dilakukan? Penelitian ini dilakukan ketika tidak adanya orang lain yang mengangkat tema mengenai suatu isu, kejadian, ataupun peristiwa, ataupun sejarah mengenai suatu tempat. Misalnya, Gereja A itu belum memiliki suatu catatan historis mengenai kapan berdirinya, berapa jumlah jemaat mula-mulanya, hingga pasang surut gereja tersebut. Nah, ketika hal ini terjadi, maka peneliti bisa melakukan penelitian historis untuk mengulik mengenai sejarah tentang gereja tersebut. Lantas, mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan? Penelitian ini perlu untuk dilakukan karena adanya 2 hal. Yang pertama adalah untuk meneliti peristiwa yang terjadi di masa lampau, yaitu seperti misalnya penelitian ini perlu dilakukan karena perlunya untuk kita mengetahui mengenai sejarah yang terjadi dalam masa lampau, dan penelitian ini berguna untuk mengulik kejadian terjadi masa lampau tersebut. Dan yang kedua adalah karena penelitian ini bertugas untuk mendeskripsikan suatu gejala, tetapi gejala tersebut bukanlah gejala yang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan. Perbedaan antara penelitian sejarah yang dimana kelompok 3 akan menjelaskannya dengan perbandingan dari materi kelompok 1 dan 2 yang berbicara atau yang menjelaskan mengenai studi kasus dan juga grounded theory.
Yang pertama kita lihat studi kasus. Peristiwa yang dipilih oleh studi kasus ini adalah hal yang aktual atau real life events yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. Nah, perbedaannya dengan penelitian historis ini merupakan sebuah metode penelitian yang meneliti sesuatu yang terjadi di masa lampau. Bisa dibilang meneliti masa lalu atau sejarah yang telah terjadi. Lalu perbedaan dengan studi grounded theory. Kalau studi grounded theory itu menentukan partisipan dan mengumpulkan data penelitian melalui kegiatan wawancara. Sedangkan penelitian historis di dalam penerapannya tidak melalui wawancara, melainkan dilakukan dengan suatu bentuk studi yang bersifat komparatif historis, yuridis, dan bibliografik. Yang kedua, kita lihat dari tujuan utama dari grounded theory, yaitu untuk memperluas penjelasan tentang fenomena dengan mengidentifikasi elemen kunci dari fenomena itu dan kemudian mengkategorikan hubungan dari elemen-elemen dengan konteks dan proses pencobaan. Lalu menjadi tujuan dari penelitian sejarah atau historis adalah untuk memahami masa lalu dan mencoba memahami masa kini atas dasar peristiwa atau perkembangan di masa lampau. Apakah relevan jika menggunakan penelitian historis? Apakah penelitian historis dapat divalidkan? Penelitian historis dapat divalidasikan melalui pendekatan teoritis dan penafsiran gejala peristiwa yang timbul di masa lampau. Contoh konkret yang kami angkat adalah kejadian yang sekarang lagi viral di kota Cilegon, di mana peraturan daerah yang mengatakan adanya suatu larangan untuk mendirikan rumah ibadah di wilayah kota Cilegon selain daripada masjid. Padahal undang-undang mengatakan pasal 29 ayat 2 bahwasanya negara menjamin kebebasan umat beragama untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Ini adalah suatu hal yang sangat bertentangan antara peraturan daerah dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode penelitian kualitatif studi historis. Dalam kelebihan penelitian kualitatif studi historis ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kita tidak perlu mengkhawatirkan antara hubungan subjek penelitian dengan peneliti. Yang kedua, kita dapat dengan mudah mencari sumber-sumber data yang kita cari. Dan yang ketiga, data dapat dicari dengan lebih tuntas. Yang keempat, sumber data telah dinyatakan secara pasti baik nama tempat ataupun waktu. Dalam kekurangan penelitian kualitatif studi historis ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, banyak bergantung pada hasil pengamatan orang lain pada masa lalu. Yang kedua, banyak bergantung pada data primer. Dan yang ketiga, mencari data dan menggali informasi dari data yang tidak diterbitkan maupun tidak dikutip ke dalam bahasa acuan standar. Kita sampai kepada kesimpulan. Nah, penelitian historis merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk meneliti sesuatu yang terjadi di masa lampau. Penelitian historis ini merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara atau prosedur yang sistematis. Ini dilakukan untuk menjelaskan objek kajiannya dalam rekonstruksi tentang fakta di masa lampau, tentang apa, siapa, kapan, dan bagaimana secara objektif dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan memverifikasi untuk mendukung bukti-bukti yang fakta agar memperoleh kesimpulan yang kuat, di mana terdapat hubungan yang benar-benar utuh antara manusia, peristiwa, waktu, dan tempat secara kronologis dengan tidak memandang sepotong-sepotong objek-objek yang diobservasi. Sekian video dari kelompok kami, terima kasih.